Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahibatul Maslahah dengan NIM 21032110153, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanah organik pertanian. Tugas ini ditugaskan oleh Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 submateri. Yang pertama yaitu mengenai jenis tanah, yang kedua mengenai ciri-ciri tanah organik, yang ketiga karakteristik tanah organik, yang keempat manfaat tanah organik, dan yang kelima yaitu pembenah tanah organik. Langsung saja mengenai jenis tanah. Berdasarkan asalnya, jenis tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contohnya seperti tanah gambut, tanah humus, tanah regosol. Yang kedua adalah tanah anorganik. Tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contohnya yaitu tanah liat, tanah entisol, dan tanah oksisol. Yang kedua mengenai ciri-ciri tanah organik. Ada beberapa ciri mengenai tanah organik. Yang pertama yaitu bertekstur lunak, yang kedua warnanya hitam kecoklatan atau lebih gelap, yang ketiga mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan atau bersifat plastisitas, yang keempat memiliki sifat plastisitas yang rendah, yang kelima memiliki tingkat keasaman tinggi, serta miskin mineral. Selanjutnya mengenai karakteristik tanah organik. Karakteristiknya berupa kadar air yang tinggi, kompresibilitas tinggi, kecepatan dan besar krep yang tinggi, serta kadar organik tinggi dan kekuatan rendah. Submateri yang selanjutnya mengenai fungsi tanah organik bagi pertanian. Ada beberapa fungsi, yaitu mampu menyimpan cukup air karena karakter fisiknya yang gembur. Yang kedua, mempermudah dalam bercocok tanam. Yang ketiga, membuat tanaman pada tanah tersebut tumbuh dengan subur. Yang terakhir yaitu materi pembenah tanah organik. Pembenah tanah organik ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembeda tanah organik alami serta pembenah tanah organik sintetik. Pembenah tanah organik alami yang digolongkan sebagai pembenah tanah organik diantaranya adalah lateks, pupuk kandang, dan biomasa. Tanaman seperti pangkasan, legum, dan sisa panen atau jerami atau juga berangkasan jagung. Nah, yang paling sering digunakan oleh petani adalah pupuk kandang dan biomasa. Efektivitasnya cukup tinggi apabila pemberian pupuk kandang dan biomasanya juga tinggi. Yang kedua yaitu pembenah tanah organik sintetik. Pembenah tanah organik sintetik yang cukup dikenal adalah Fama dan hidrogel yang diformulasi melalui proses pabrikasi. Nah, yang paling sering digunakan petani adalah hidrogel. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.